Sistem hidup di perantau ini kan, kita baik sama orang, orang juga baik sama kita. Betul, lagi sementara rumah itu udah dijual, mereka udah pindah ke Flores dan udah pindah kakak semua jadi warga Flores. Kenapa balik lagi ke Batam? Pada saat itu berapa lu dapat penggajian? Orang leasingnya cuma ngasih 6 juta. 6 juta rupiah. 6 juta. Begitu uang didapat langsung dikirim ke orang tua. Disuruh tinggal di Pluto nggak mau lagi. Enggak ya. Nggak mau lagi. Enggak ya. Disuruh tinggal di Pluto nggak mau lagi. Enggak ya. Pokoknya mereka bagaimanapun caranya, tetap mereka cari cara biar kami hidup semua. Maupun caranya kayak mana. Mau sempat jatuhnya kayak mana pun tetap mereka berjuang. Karena mereka apa? Mau rumah tuh mau goyang, mau hancur kayak mana pun, yang penting anak harus sekolah semua. Karena apa kan? Abang aku udah nggak sekolah. Subscribe, like, komen, dan share. Apa? Official. Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada malam hari ini saya bersama salah seorang bintang tamu yang sengaja hadir tanpa diundang, tapi langsung saya ambil untuk nge-podcast dan akan curhat di sini, duduk di kursi panas bersama Akang Cukur ya, bersama saya sendiri, dan akan menceritakan tentang isi hatinya yang sedang galau melanda. Dan mungkin bisa jadi bahan renungan kita juga apa-apa yang terjadi pada Tibo dalam beberapa tahun terakhir ini. Yuk kita kenalan dulu. Selamat malam Tibo. Gimana kabarnya Tibo? Malam, alhamdulillah kabar baik. Kabarnya baik. Tibo selama ini nggak pernah kelihatan kemana aja? Sibuk abang di rumah ini. Emangnya lu nggak sekolah lagi? Sekolah masih bang. Kelas berapa? Kelas 12. Dulu waktu kita pertama kali ketemu lu kelas berapa ini? Belum sekolah. Masa? Oh ya lu belum sekolah ya? Sekolah. Dulu kan belum buka ini. Terus? Ya, belum sekolah lah. Pertama kali kita buka ini. Belum sekolah. Sebelum sekolah terakhir orang tua paket apa? Ambil paket B. Paket B di Tunas. Ambil paket B. Jadi pertama kali kita gua datang kemarin kan lu belum sekolah kan? Belum. Lalu sekarang lu udah lulus. Hampir lah. Bulan 2 insya Allah. Bulan 2 yang lulus. Bulan 2 ini. Sekarang gimana jadinya cerita tentang diri lu, orang tua lu, abang lu, adik lu? Karena kemarin kan sempat tinggal di Pluto tuh dan gue sering main ke rumah lu. Gimana kabar emak, bapak, kabar adik, abang, kabar si kecil siapa namanya? Fadlan. Ya gimana kabarnya? Kabar alhamdulillah baik dong. Tapi banyak yang perlu dipikir-pikirin, banyak yang perlu diubah. Kenapa selama berapa bulan ini aku ke Pluto dan ada lagi yang di Pluto? Iya, soalnya kemarin gue udah 4 kali ke Pluto, lu gak pernah ada. Gue kira lu masih di Pluto, ternyata lu udah gak ada. Emang lu pindah kemana? Di belakangnya Pluto, di Cikodor, di bawah. Kenapa pindah? Pindah itu ada masalah ekonomi. Orang tua lu apa kemana sekarang? Orang tua ada, tapi kayak mana? Orang tua kan sakit kemarin. Enggak. Kalau misalnya rumah itu tidak dihuni oleh orang lain, orang tua lu udah pindah, lu juga udah pindah, terus orang tua kemana? Balik kampung. Oh jadi ketika rumah itu dikosongkan, Orang tua langsung angkat kaki, langsung pulang. langsung angkat kaki. Langsung pulang. Jadi ceritanya rumah itu sebenarnya rumah, Udah rumah pribadi, tapi dan rumah semua dijual. berarti pada saat itu sebenarnya kan udah enak ya punya rumah sendiri, terus dijual. Kenapa pada saat itu orang tua lu mau pindah lagi ke Flores? Kenapa nggak pengen di Batam aja tetap? Apa ada punya masalah apa gitu? Iya lah, ada masalah juga. Begitu lagi di sini kan, terus di pekerjaan utamanya orang tua pun nggak cocok sama pekerjaannya. Karena kan waktu itu orang tua kan Kerja apa sih? Ada- Bokap kerja apa? di jalanan, Ayah galangan, ibu itu kan biasa. rumah tangga biasa. Nggak bisa kena tinggal ya. Kerja-kerja masuk kayak gitu nggak bisa apa ya. Nah, ini kan orang tua lu
pindah nih ke Pluto di tahun berapa tuh? Pindah ke apa? Ke Flores lagi? Tanggal 27 Agustus 27 Agustus 2022. Terus lu tinggal di sini. Selama mereka pergi ke Flores dan lu berada di sini, lu kerja apa? Dan gimana cara lu membiayai kehidupan lu? Banyak orang, untung lah kita ini kan baik. Ya, banyak juga orang yang sekeliling kita yang baik juga. Sistem hidup di perantau ini kan memang kita baik sama orang, orang juga baik sama kita. Betul, kalau kita baik sama orang, maka orang akan baik sama kita. Aku juga banyak kawan-kawan di sini, banyak juga mereka bantu. Jadi lu selama bokap nyokap lu pindah ke Timor, Flores, lu kerja apa? Nggak ada kerja. Lu bisa bertahan hidup? Ya, dari orang-orang itu lah kawan-kawan. Kadang pulang dulu di kos, ada kawan. Di sini? Berbalik. Di mana? Iya. Di Pluto juga, syukurnya untuk di Pluto. Di mana? Di kos-kosan Melo. Di depan. Lu Kosnya kos. Inggris yang kemarin sakit. Lu kos, Kos. tidak bekerja dalam kondisi tidak punya apa-apa, tapi teman lu masih mau membantu. Bantu. Siapa aja? Boleh tahu nggak siapa aja nama teman-teman dia membantu lu di saat lu susah itu? Yang ada. Mungkin lu masih ingat mereka, wajah-wajah mereka mungkin Ya, yang maksudnya kayak membantu. orang di sekitar kita di Pluto. Siapa aja namanya? Ya. Barangkali mereka lihat. Nah, siapa aja yang membantu lu? Khususnya kayak abang kita Sandro, Bopa, sama orang-orang ini lah kawan-kawan aku yang jauh. Sandro, yang gua ngerti lah Sandro, Bopa, ini kan banyak lagi di luar sana kawan-kawanku. Kawan-kawan sekolah juga banyak juga bantu. Tapi lu nggak bekerja sama sekali. Bagaimana mungkin lu bisa bertahan hidup lu hanya dengan bermodalkan bantuan teman-teman? Ya kayak itu kadang pulang duduk kawan datang, datang ke rumah. Sampai saat ini. Ya, udah kalau sampai saat ini orang tua balik. Nih gini ya. Lu bilang orang tua lu balik lagi. Kenapa orang tua lu balik ke Batam lagi sementara rumah itu udah dijual, mereka udah pindah ke Flores dan udah pindah kakak semua jadi warga Flores, kenapa balik lagi ke Batam? Balik lagi gara-gara di kampung sana orang itu menerima orang tua orang kakek nenek di sana. Karena mereka pun banyak juga anak mereka di sana. Sedangkan di rumah itu cuma satu rumah kamar cuma 3. Jadi mau bapaknya tinggal di mana, mau tidur di mana. Sedangkan bapak pun di sana dibuat kerja, orang tua pula bapak dibuat jadi kayak babu lah kerja di sini kerja terus. Disuruh nelayan kayak gitu terus. Oh, jadi kalau di Flores itu kerjaan Nelayan aja. Jadi bokap nyokap lu pada akhirnya ini lu nggak kerja, posisi nggak kerja. Bokap nyokap di Flores. Sedangkan di sana dia sudah kayaknya udah gak layak lagi tinggal di Flores nih, walaupun gue udah pindah kakak, KTP, mungkin semua segala macam pindah ke Flores, akhirnya balik lagi ke Sini. dari mana uang yang mereka dapatkan untuk bisa datang lagi ke Batam? Sempat buntu juga nggak tahu lagi. Gimana kita sampai bisa datang lagi ke Batam, sedangkan kan lu aja nggak kerja, dapat penghasilan dari mana untuk mendatangkan orang tua balik ke Batam? Untung satu lah bang, peninggalan dari orang tua di motor. Oh, lu punya motor. Surat-suratnya masih sama saya semua. Jadi BPKB penggadaian. Pada saat itu berapa lu dapat penggadaian? Orang leasingnya cuma ngasih 6 juta. 6 juta rupiah. Begitu uang didapat langsung dikirim ke orang tua. Mereka di sana mungkin dari Agustus September. Lu kirim hari itu juga. Langsung siang seminggu mereka ngasih kabar. Kamu pun nggak ada panik-panik lagi. Emang ongkosnya berapa sih kalau boleh tahu dari Flores ke Batam? Naik kapal kan? Naik kapal bang. Itu berapa minggu datang sampai kemarin dan berapa ongkos? Kita berangkat contoh dari hari Jumat. Nyampe Jumat lagi, Jumat depan. 1 minggu. 1 minggu. Ongkos berapa? 1 juta juga lah. Nggak tahu lah bang. Mereka beli langsung tiketnya dari sana bang. Oke. Kan kita langsung kirim. Oke lah ya, apapun itu intinya orang tua lu kan sekarang udah datang lagi di Batam. Nah sekarang di Batam, di mana mereka tinggal? Di belakang rumah itu lah. Sempat kemarin di Hyundai. Gara-gara di Hyundai ini airnya susah bang. Udah duduk, udah tinggal, udah bayar semua. Hari pertama itu bang, pindah ke situ. Itu langsung dapat bang. Terakhir kan banyak. Disuruh tinggal di Pluto lah mau lagi. Sah-sah saja kalau kita namanya manusia punya rasa malu, ya itu namanya manusia.
manusia itu sah-sah saja punya, apalagi kita kan yang mungkin sudah terbiasa, apalagi punya rumah sendiri, tiba-tiba rumah dijual, tiba-tiba datang lagi mungkin dalam keadaan seperti itu, ya wajar-wajar aja malu. Mungkin malu sebenarnya orang nggak penting juga gitu, cuman kita yang membuat diri kita yang malu gitu, wajar-wajar aja. Kalau punya malu itu masih sah-sah aja sih gua, karena namanya tidak ada rumah, tiba-tiba dijual terus datang lagi. Nah terus kan udah datang ke Batam, orang tua gimana pekerjaannya? Katanya sempat sakit kulit. Ya sakit kulit. Habis itu dari sini langsung dari pekerjaan baru. Ayah. Syukurlah langsung Batam. Sebenarnya lu ini anak dari berapa bersaudara sih lu? Dari 4 bersaudara, anak kedua. Anak kedua, ada 4. Nah terus ayah ibu lu punya keluarga nggak sih di Batam ini selain di Flores sana? Ada. Banyak juga. Sempat bantu juga, tapi bantu pun malu kita setiap hari sama keluarga, sama orang tua. Iya ya. Sempat juga disuruh tinggal sama keluarga. Gimana ya kalau tinggal sama keluarga? Kita kan macam tinggal sama keluarga ini, kami kita setiap hari rajin. Cakap kita itu agak-agak balik sekolah, malas nanti cerita itu malas. Oke. Cerita Paham. apa pokoknya nanti. Sekarang gini, yang membuat orang tua lu pindah ke Flores itu sebenarnya apa? Tadi kan udah ada rumah nih di Batam. Yang membuat mereka pindah ke Flores, dijual habis itu apa sebenarnya? Kan ada satu pokok permasalahan. Yang pertama dulu, Nah, aku masih sekolah. lu masih sekolah, Adik masih sekolah. adik masih sekolah, Adik masih sekolah. yang paling kecil Siapa yang udah pandang? padahal masih sekolah. Nah, tapi orang tua bekerja kan masa itu. Karena nggak sanggup untuk membiayai kalian, akhirnya memutuskan untuk pindah ke Flores lagi. Tapi begitu sampai di Flores, ternyata harapannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya mereka pun meninggalkan Flores tanpa pamit, langsung pergi ke Batam lagi. Dan di sana tinggalkan habis, dan sepertinya tidak akan pergi ke Flores lagi ya. Ada lagi. Tapi itu aku tamat. Nah kemarin itu kan belum kerja ditanggungin gitu. Itu gimana perasaanmu ketika lu dalam keadaan benar-benar di bawah, nggak punya apa-apa, terus numpang pula sama teman-teman gitu? Apa yang ada di pikiran lu? Bagaimana perasaan lu seperti apa tuh batin lu tuh? Kalau lagi pusing juga. Memang kan banyak juga orang bilang bumi ini berputar. Roda berputar. Roda berputar, nggak selama kita di bawah. Nggak selama juga di atas. Sama juga kalau kita numpang hidup makan sama kawan ini, dengarlah. Aku dengar juga cakap dari bapak ini. Kita kalau malu di kampung orang, mati kelaparan. Itu juga benar. Ya, mau apa nggak mau. Kita kalau malu di kampung orang, mati kelaparan. Bener banget. Karena gue pernah ngalamin gitu lah. Hampir separuh dari umur gue ini kita tahu orang. Terus ketika lu bener-bener di saat kondisi di bawah seperti itu, apa yang lu lakukan sehari-hari di kos itu? Kan lu makan dikasih, dan lu ada pekerjaan yang lu lakuin apa? Balik merenung, ada duduk aja santai rokok, ada ke depan kan kebetulan ada lapangan bola. Ada nggak kepikiran dari kerjaan gitu apa gitu? Kalau aku ini kalau udah cari kerja, ujungnya nanti fokus ke kerja. Sekolah aku pikir Ini lu nggak kerja? Kerja, karena orang tua kan sudah bilang di sini kan kerja kok. Nanti bisa kalau ada bikin dapat kena lebih bisa kami kirim. Kalau ada ya udah nggak sama sekali. Nah oke lah kalau seperti itu. Nah sekarang kondisinya lu ini kan motor itu digadaikan. Motor masih ada BPKB-nya aja. BPKB digadaikan 6 juta ya. Itu dalam jangka berapa lama harus lunas kalau menggadaikan seperti itu? 8 bulan. 8 bulan harus lunas. Kalau nggak lunas motor dicabut dong, ditarik. Nah kira-kira dengan ayahmu datang lagi ke Batam, keluarga datang ke Bali, itu kira-kira menurutku tuh bakal bisa ditarik lagi nggak motor? Bisa. Bisa. Karena kan aku juga ada kerja sekarang. Apa sekarang kerja di mana sekarang?
buka bisnis warung kopi. Di mana? Di Pluto. Jangan lupa datang nongkrong di Pluto. Namanya apa namanya? Warkop Karang Taruna. Warkop Karang Taruna yang Depan punya Pluto. yang punya Tibo. Jadi gua Sama ada Bang Ali, kami berdua tuh Nah, situ. oke, sekarang info si Pluto ini adalah salah satu adik-adikan saya yang paling baik di Pluto. Walaupun sangar wajahnya, sangar orangnya, ngecaprak orangnya, tapi orangnya sangat-sangat baik, bagus, sangat menghargai orang lain. Jadi inilah yang membuat saya tuh pengen juga nanya-nanya kabarnya sekaligus podcast ini ya di sini. Betul, Pak. Udah lama kali ya jumpa. Karena itu juga pun main ini pun banyak juga. Banyak berteman sama Bang Rampung, banyak juga belajar ilmu lah. Apa yang mau Banyak ilmu-ilmu yang Oke. interesan sebenarnya ini. Enggak. Sekarang kita masih bahas dulu nih. Gak usah digoreng. Masih ngebahas dulu nih. Menurut lu sosok seorang ayah atau sosok seorang ibu tuh seperti apa sih? Mal? Nggak bisa dijadikan lah. Kenapa lu bisa bicara seperti itu? Ada nggak sedikit cerita yang mungkin bisa lu sharing tentang betapa besarnya jasa orang tua, ayah atau ibu sama lu? Apa yang benar-benar sampai sekarang mungkin terpikir di hati lu atau membuat lu benar-benar tersentuh, yang merasa orang tua gue ini gimana ini sampai segininya gitu? Ada nggak cerita yang bisa lu sharing? Seperti apa sosok orang tua lu? Mereka memang bisa jadi karena mereka memang pokoknya mereka bagaimanapun caranya tetap mereka cari cara biar kami hidup semua maupun cara bagaimana sempat jatuh-jatuhnya bagaimana pun tetap mereka berjuang karena mereka apa mau rumah goyang muka hancur kayak mana pun yang penting anak harus sekolah semua karena apa abang aku udah sekolah. Terus abang lu yang sekarang di Bangka gimana? Dia balik lagi sini Balik kemarin sama istrinya? enggak Istrinya tinggal? enggak tahu Baik, intinya dia sendiri ya? Hmm. Sekarang kerja apa sih? belum kerja Jadi sekarang lu ngekos di ceritanya? sudah ngontrak. Padahal kan ayah dan ibu lu ngontrak, kenapa lu gak tinggal satu rumah sama ayah dan ibu? Enggak, sekarang udah satu kontrakan. Di Pluto? Enggak, di Cipta. Cipta, oke. Setelah rumah lu dijual seperti itu, pernah gak lu digunjing sama teman-teman? Atau orang lain pernah gak? Kayak gimana gitu lu? Si Pluto, si ibu udah gak punya rumah atau ngejek atau istilahnya, pernah gak lu? Aku lebih suka kalau mereka ngomong depan aku kayak gitu. Pernah gak lu dengar Ya, seperti itu? kalau untuk dengar dari belakang enggak, belum ada. Tapi pengen kayak dengar karena pernah juga orang bilang kan kayak dia itu bikin semangat gitu kita. Ya, tapi nggak ada bang. Mungkin karena kalau juga baik. Karena mereka baik juga mungkin ya. Jadi kita belum bergaul sama mereka yang baik juga. Dan mungkin Mungkin kita nggak tahu bang. Rambut boleh sama hitam, tapi kita tapi sampai saat ini belum ada sama ini nggak ada. yang ngejain si ibu ini udah gak ada rumah lain. Mereka sampai mau merangkul kemarin. Udah ngapain ngekos, tinggal sama kami aja. Tinggal sama kami aja. Si kayak tinggal sama bapak, orang tuanya udah orang tua sama udah tinggal sama kami, ngapain sendiri. Waktu kemarin lu ngekos itu pernah gak lu gak makan sama sekali? Nggak pernah sih bang. Makan terus ya? Dapat duit terus. Dapat duit dari bapak itu lah. Mereka tahu kehidupan lu. Enggak juga karena kan ada lapangan bola di depan, jadi ada dari situ aja lah cari. Dan lu berapa lama lagi lulus sekolah? Bulan 2 ini lulus sekolah dan udah bisa mulai bekerja lagi. Mudah-mudahan lu jadi lu yang membangkitkan harkat dan martabat keluarga ya. Karena lu bentar lagi tamat sekolah kan? Iya. Apalagi Pak, wajah ganteng, badan tinggi seperti polisi, pintar, tamat sekolah. Orang-orang seperti ini gampang mencari kerja sebenarnya, tapi tergantung kembali lagi ke elunya. Lu ini mahal loh sebenarnya, kalau boleh bilang lu ini mahal, laki-laki mahal. Selain pintar, selain cerdas, selain lu udah menjual packaging dari atas bawah, lu tuh menjual segala yang lu menjual. Cuman lu tinggal nunggu waktu aja. Lu ini tinggal nasib dan keberuntungan serta memang lu aja yang bawa diri. Semoga lu bisa dapat apa namanya seperti yang lu inginkan, cita-cita lu terwujud. Kira-kira cita-cita lu ini apa yang ditanya juga? Cita-cita loh. Ya. Keinginan itu apa sebenarnya?
ke depannya? Insya Allah kan kalau tamat ikut pemilihan semua. Cari mobil kendaraan. Jauh Ya tahu lah. Masih jauh dong dari orang tua kalau Makanya itu. Kenapa lu begitu berminat jadi tentara? Wah, cita-cita itu kecil loh. Latar belakangnya apa yang membuat lu pengen jadi tentara? Dari keluarga terang ada itu. Biar ada yang abdi negara, maksudnya dari keluarga, dari turun temurun lah. Lu ini terlahir dari berapa bersaudara sih? 4, Empat. Lu nomor 2. nomor 2. Nomor 2 dari 4 bersaudara. Terus kalau nanti lu jadi tentara lu jauh dong dari orang tua. Gimana lu cara mau membantu keluarga? Tapi Lu itu- jauh dari orang tua. Itu urusan belakang dulu, Bang. Yang penting lu jadi tentara dulu. Itu nanti dulu. Nah, Jadi kalau masih ada umur, insya Allah. Tapi kalau di umur sini, Oke. Kita lupakan cita-cita tujuan, kita udah tahu ya cita-cita lu, tujuan lu tuh jadi tentara. Nah sebenarnya tuh kalau keseharian lu tuh aktivitas, hobi lu tuh sebenarnya apa selain lu sekolah, hobi lu tuh apa sih? Ibo. hobi kan udah jarang lagi Bang olahraga. Main bola ya? Dulu bola, malam main bola terus. Sekarang udah nggak ada. Sekolah pagi pulang jam 3, jam 4 mandi, jam 5 berangkat lagi kerja buka warung kopi. Warung kopinya itu seperti apa sih kira-kira gambarannya? Kayak angkringan-angkringan. Nah, itu duit bener-bener duit lu. Ada Ceritanya abang itu buka. Hmm. Abang itu modalin. Siapa namanya? Ada nama abang itu Om Budi. Dia Ah. punya adik. Dia kemarin sempat ngaku kerja habis dia mau buka bisnis itu, tapi bingung mau bukanya, nggak tahu cara-caranya. Ada lah, sharingan gitu. Ya udah kerja lah jalan orang kopi. Buka dari jam 5, tutup jam 12. Kadang nggak jam 12 juga sih, jam 1 kan, jam 2. Paling sedikit berapa hasilnya sih? Biasanya udah ada. Nggak nentu sih Bang. Paling sedikit. Paling sedikit ya. Kamu tahu juga Bang? Kira-kira lah gambarnya bilang gini. Ya paling ya 100 dolar. Ini untuk ukuran. Yang paling meledak kemarin lah pas kita Piala Dunia. Nah, Terus kan buka kan dari sebelum Piala Dunia. dapat berapa Pak paling meledak? Pas sebelum pas final Berapa ada? itu dia abang itu yang megang semua. Ada berapa dapat? Karena kan dia kan bukan buka warung aja, makan juga ada. Tibo, Oke. seperti apa tipe cewek lu? Nggak jauh-jauh sih Bang. Kalau aku ini kan terima aja apa adanya. Yang penting dia mau terima keluargaku, terima semua, dan aku juga terima keluarga dia. Itu Bang. Nggak jauh-jauh. Katanya kalau di sekolah orang yang paling berpengaruh, banyak orang yang kenal sama lu. Termasuk Nah. salah satu di sini customer gua tuh, kalau gua bilang dari namanya Tibo tuh pasti tahu. Kemudian yang kemarin video call, abang kan pegang HP-nya. Reno, Reno. banyak lah. Abang sempat pegang, Opik, abang sempat pegang HP-nya. ya tahu kan itu utang gua tuh. Sama lagi dibalikin kembali lagi cerita gua tadi. Karena kita kan main sama di sekolah ini kan Bang, semuanya dirangkul Bang. Walaupun mereka umurnya agak jauh ya, kita kan bergaul santai sama. Karena untuk bergaul sama bapak. Apa makanan kesukaan lu? Makan kesukaan nih, Nah, telur dadar. telur dadar. Ramai diperbincangkan tentang masalah sosok artis yang luar biasa sekali ya. Ada 2 artis yang gua minta pendapat sama lu nih. Gimana ya? Pertama, Nah, Nikita Mirzani. Pendapat lu tentang sosok Nikita Mirzani gimana? kita Mirzani. Kayak gitulah Bang dia. Gimana? Aku cuma nggak terlalu berbar Bang. Oke, tapi lu tahu lah sosok Tahu, tapi nggak tahu. apa pendapat lu tentang dia, sosok artis itu? Ya,
Cantik, kaya, berduit, kayak susah. Oke. Kalau bunda aku pernah? Nggak kenal sama sekali bang. Masa lu nggak tahu? Sama sekali nggak kenal. Kamu nanya, gitu. Gimana? Gimana? Masa lu nggak tahu bunda aku? Nggak tahu bang. Oke. Kalau sub boy siapa namanya itu? Fajar. Apa menurut tentang sosok Fajar? Terlalu berlebihan itu sebenarnya. Alay. Kamu nanya. Coba tunjukkan gaya kamu nanya depan kamera. 3, 2, 1. Kalau tirukan gaya-gaya dia yang ngomong. Ya kita nih. Iya coba. Sekarang coba lu tiru. Lu bilang ke dia, kamu nanya. Coba. 1, 2, 3. Kamu nanya. Oke, pada malam hari ini akhirnya berakhir sudah perjumpaan saya dan Ibu, dan dia adalah bintang tamu yang tidak disengaja hadir di sini. Orang tuh kalau misalnya ada waktu secara dadakan pasti ada tamu langsung buat kontenin gitu kan. Oke, terima kasih banyak Tiko udah bantu-bantu sharing di sini, mau sharing, bantu-bantu jawab pertanyaan juga, dan juga menceritakan kisah-kisah hidup. Barangkali ada satu kata-kata motivasi yang bisa lu sharing sama orang-orang di luar sana tentang anak-anak remaja zaman sekarang ini. Kasihlah. Satu aja bang. Jangan terlalu berlebihan lah dengan gaya. Di luar sana jangan. Jangan terlalu berlebihan dengan gaya. Karena ingat, gaya itu semua yang digunakan itu adalah milik orang tua, bukan milik dia sendiri. Oh, maksudnya jangan bergaya kalau misalnya hasil orang tua ya. Iya. Oke. Tapi kalau dari sendiri boleh lah. Oke. Kayak diakui lah itu. Siapa sosok idola lu di Indonesia ini, Bang? Idola. Iya, di Indonesia. Role model gitu, salah kiblat yang lu senangin banget, yang lu kagumin banget di Indonesia ini, seorang mungkin public figure atau siapa gitu, sehingga lu sangat terinspirasi sama dia. Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber, berarti lu rajin dong berzikir. Enggak juga, karena suka aja. Udah meninggal ya. Udah meninggal. Oke Timo, terima kasih udah hadir di sini, duduk di kursi panas. Sebenarnya ini adalah kursi panas, kursi yang paling ditakuti oleh orang-orang yang selalu gue cukur, yang paling takutin, paling kesel, paling simpel. Mereka tuh kadang kalau ketemu gue tuh aduh males lah, nanti gue takutnya dikontenin gitu. Dan terima kasih lu akhirnya berani duduk di kursi panas. Orang boleh duduk curhat bersama kamu Timo. Thank you Timo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jangan lupa di subscribe, di tombol like, lonceng, enak aja tuh.